Kemarin saya ngobrol sama ahli otak gitu, ahli yang ini otak. Dia nggak percaya kalau manusia dari kerajaan itu nggak percaya. Karena beda struktur. Karena cuma manusia punya prefrontal cortex. Ya. Yang lain nggak punya. Semua mungkin ada yang geraknya ini, ini. Cuma manusia yang punya ini. Prefrontal cortex. Ini. Berarti antara kita dengan Adam itu sekitar 20.000 tahun. Saya bertanya, ada apa di 20.000 tahun yang lalu di dalam Lapisannya itu ya. tanah dan batuannya? Dia shock. Dia bilang, kok antum bisa tahu? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai sekarang 1.400. Kan 20.000 sekian. 20 ribuan. Nah, berarti antara kita dengan Adam itu sekitar 20.000 tahun. Saya bertanya, ada apa di 20.000 tahun yang lalu di dalam Lapisannya itu ya. tanah dan batuannya? Dia shock. Dia bilang, kok antum bisa tahu? Di 20.000 tahun yang lalu itu banyak ketiba-tibaan. Istilah sejarahnya itu ketiba-tibaan. Tiba-tiba bisa bikin tempat tinggal, tiba-tiba bisa bercocok tanam, tiba-tiba bisa beternak, tiba-tiba. Oh gitu ya. Masya Allah. Jadi di teorinya ada keanehan di lapisan tanah 20.000 tahun ini manusia. Ya memang sebelumnya sudah ada spesies yang lain itu. Iya. Cuma mereka kehidupannya bukan seperti manusia sekarang, primitif. Kalau kan perkembangan peradaban manusia sejak Nabi Adam itu kan cepat sekali. Beda dengan manusia sebelumnya. Nabi Idris saja itu sudah bisa bikin baju, sudah dijahit. Iya. Iya. Ya, makanya sebelumnya itu tiba-tiba sudah mendomestikasi hewan, beternak. Anaknya Adam kan sudah beternak. Sudah bercocok tanam ketika berkorban itu. Sudah berkorban itu. Jadi kata dia, iya berarti memang Adam ini spesies yang bukan manusia purba yang dibicarakan ini. Memang benar-benar spesies yang diturunkan dari langit untuk menjadi manusia baru penghuni bumi. Tiba-tiba bukan kemudian dia berasal dari kesalahan kawin antar spesies lain. Masya Allah. Tapi berarti udah ada manusia sebelum Nabi Adam mereka. Ya nyatanya ada spesies itu kan penjelasannya berarti ada. Makanya kalau di dalam hadis ada yang disebut Banul Baqa. Banul Baqa itu makhluk yang dititahkan Allah berada di bumi sebelum Adam. Itu memang ada. Tapi bukan seperti manusia di luar manusia kali. Menyerupai manusia. Kaget ya mereka ditanyain itu 20.000 itu ya. Masya Allah. Tapi memang ada ini di bukunya mereka ada juga yang tiba-tiba gitu. Ya cuma mereka belum bisa menjelaskan kok tiba-tiba. Iya. Iya 20.000 tahun itu tiba-tiba itu ada semua ada tiba-tiba ada tempat tinggal sebelumnya gitu. Tiba-tiba ada penemuan tentang bercocok tanam, tiba-tiba ada tentang sudah mendomestikasi ternak dari biri-biri liar jadi dipelihara jadi macam-macam. Berarti memang diturunkan Nabi Adam memang sudah emang Allah udah berikan ilmu. Jadi dia memang pembangun peradaban baru. Iya. Berarti memang bukan karena sedang dihukum juga, berarti memang ditugasin ngajarin. Itu on mission. Yang namanya on mission itu kadang-kadang ya turunnya bisa macam-macam sebab ya. Takdirnya qadarullah karena pelanggaran. Padahal tanpa pelanggaran pun ya tetap turun. Kayak orang bebas bersyarat gitu ya. Jadi itu manusia gua itu sebelum Nabi Adam paling ya. Mungkin ya mungkin aja. Oh iya, memang sebelum. Ya kalau ya tergantung angkanya. Kalau sebelum 20.000 tahun yang lalu berarti ya sebelum Adam. Kemarin saya ngobrol sama ahli otak gitu, ahli yang ini otak. Dia nggak percaya kalau manusia dari kerajaan itu nggak percaya. Karena beda struktur. Karena cuma manusia punya prefrontal cortex. Ya. Yang lain nggak punya. Semua mungkin ada yang geraknya ini, ini. Cuma manusia yang punya ini. Prefrontal cortex. Ini. Cortex di depan lobus frontalis. Itu hanya manusia. Itulah kenapa manusia mengembangkan satu sistem komunikasi yang universal. Bisa ngomong kita itu dengan semua orang, menjelaskan, saling mengerti bahasa. Nah, itulah yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam al-asma, isim-isim, kosakata. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Makanya Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Al-bayan itu tidak diajarkan kepada hewan, tidak diajarkan kepada tumbuh. Bayan apa? Bayan itu kemampuan untuk memahami, menyusun pesan, menyampaikan pesan, menerima pesan, meneruskan pesan. Makanya bener kalau di sini namanya Pak Bayan ya. Pak Bayan. Pak Bayan. Iya. Dukuh itu Bayan. Ning nong ning gung Pak Bayan. Pesan menyampaikan pesan. Jagung ratu ya. Aduh. Kalau menurut ahli otak kan prefrontal cortex itu yang menentukan apa? Baik buruk, kita keputusan segala keputusan kita di sini. Kita mau ngambil keputusan yang mana nih, yang baik atau yang buruk, yang apa gitu kan. Makanya ketika kebetulan itu relate sama alat ini akan ditarik ke ubun-ubunnya kan. Di buku Originia dan Brown, bantah orang ateis itu sebenarnya simpel. Gimana itu? Di dunia ini ada dua macam hal. Ada yang disebut pola, ada yang disebut kode. Pola itu bisa kita kenali. Kalau kalian mau mengatakan pola itu muncul dengan spontan, tiba-tiba, boleh. Ini pola daun, pola ini, pola ini, pola ini. Itu pola. Tapi ada yang disebut kode. Yang namanya kode, itu pasti ada yang membuat kode, ada yang menerjemahkan kode. DNA kita kode atau pola? Kode. Nah, Iya. berarti ada yang memprogram. Oh gitu ya. Nggak mungkin muncul sendiri. Karena DNA itu menentukan seperti apa bentuk hidung, bentuk mata, seperti apa bahasa, seperti apa lisan kita, suara kita, rambut kita, kulit kita. Dan DNA itu dalam ilmu pengetahuan tetap disebut kode. Kalau itu kode, pasti ada yang coding. Nah, iya. Ada yang membuat coding gitu. Oh, program komputer itu kode. Dia ada yang melakukan coding. Coding. Selesai sudah. Selesai. Iya. Ya kan bayangkan mereka terasa bahwa ya kita tuh lahir aja gitu kan. Iya. Itu. Makanya saya tanya gitu, udah nggak usah ngurusin apa namanya ngajak-ngajakin orang gitu. Apa hidup saya apa namanya badan bikin gorengan aja ada yang bikin. benar badan saya dibilang gitu ya. Lo kalau badanmu kenapa kamu nggak minta hidung mancung gitu kan? Ini semuanya kan di coding di DNA kita. Warna kulit, apa mata, kemudian semua warna kulit. Itu kan kode. Dan itu kode, bukan pola loh. Iya. Nggak ada orang menyebut itu sebagai pola, itu disebut kode. Kalau kode, pasti ada yang coding. Seperti program komputer. Anda bisa menyebut yang namanya yang lain, mungkin itu pola. Oh ini polanya begini, pola itu spontan. Oke silakan atau percaya pola itu spontan. Tapi yang namanya kode, kita sebut sebagai kode, karena ada yang coding. Masya Allah. Tapi mereka mungkin menganggap ini pola. Nggak bisa. Itu coding. Itu coding, sepakat. Karena kemudian dia menentukan suatu sistem kerja yang sangat rumit. Jadi, istilahnya ini kan, saya Abdul Majid Az-Zindani, orang ateis itu percaya ada angin tornado menabrak pabrik baja, lalu kemudian dari hasil diputar-putar oleh tornado itu tercipta sebuah mobil yang siap jalan. Gitu. Jadi ini ada tornado melanda sebuah desa, di situ ada besi, ada apa karet, ada macam-macam. Kemudian karena kena tornado, itu terbentuklah sebuah mobil. Soalnya itu polanya begitu. Menurut dia gitu. Kalau pola ya. Ini polanya begitu kok. Gitu. Jadi aja. Muter-muter. Nggak masuk akalnya sampai Nggak masuk akalnya orang yang menceritakan bahwa terciptanya makhluk hidup itu kebetulan. Sekonyong-konyong. kalau tangan bicara itu kode tak? Kita diajarkan tangan bicara. Di sini ada berarti ada sistem memori yang sangat banyak. Ada memori otot, ada memori kulit, ada memori kita. Tangan bicara memang di sini. Tapi memang kalau masalah memori ada. Ada memori ya. Masalah memori ada. Sistem memori itu. Muncul Ya kayak orang main game jago itu kan? Itu kan memori otot tangannya. Alat gerak. Kayak sebenarnya saya juga pikir gitu, kalau orang lagi di panggung apa jago olahraga gitu, yang ditepuk tanganin itu sama orang lain adalah mengolah memori otot mereka itu lebih tepat dibanding yang lain gitu kan? Ya misalnya suaranya bagus gitu, atau main bolanya jago kan.
Orang itu kan nggak dilalah lahir langsung jago main bola kan? Iya. Berarti orang itu Bagaimana dia prosesnya itu yang ditepuk tangan sama orang-orang gitu. Betul. Gitu kan banyak orang yang rasa kalau yang itu ngerasa itu bahwa ya itu udah pola. Berarti dia percaya itu siap hilang dari langsung awal, jago. dari awal langsung jago. Procot langsung bisa cetak gol. Iya nggak? Bener. Padahal itu reward. Heeh. Ya bisa dari awal sampai akhir Iya. menjadikan sebuah prestasi. Ya kan dari penciptaan jelas coding. Wong kita dari sel yang sama membelah sama Allah yang ke atas disuruh jadi kepala ada rambutnya. Itu pasti ada programnya kan? Ada yang disuruh ke bawah jadi kaki ada Iya. kukunya, ada yang disuruh ke samping jadi tangan ada jarinya. Itu nggak mungkin pola, itu coding gitu. Itu coding karena di kode kamu harus begini maka akan jadi begitu. Iya. Maka kalau tes DNA, ini punyanya si ini gitu kan? Iya. Kan kode gitu kan? Iya, itu ada jalurnya DNA itu. Ya kayak itu nanya sama temen gitu kan. Kalau emang itu badan lu, kalau badan lu, kenapa hidung lu nggak mancung? Lah kan gue dikasihnya gini. Nah dikasih. Siapa tuh? Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Dikasih. Kenapa nggak bisa langsung? Iya benar. Lah kalau tiba-tiba lu kena kanker gitu, misalnya kena kanker, lu bisa nyembuhin dong berarti? Ya enggak orang. Ya kan orang beda-beda dapat ini penyakitnya. Lah, di apa toh? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Siapa yang ngasih? Lemah Kalau sekali. kecenderungan teman-teman Jakarta gimana, Mas Ari? Apa tuh? Teman-teman di Jakarta yang KTI. di dunia sekarang banyak kecenderungan yang ingin Macam-macam sih, Pak. Maksudnya ada juga yang udah ada yang cuma percaya logika gitu. Logika yang rumusan yang polanya tuh diciptakan sendiri gitu. Oh, begini berarti ini polanya ini. Sama kita hidup kan ngerasa cuma suruh memahami pola. Iya. Sepertinya dia bisa memiliki rumusan pola sendiri, terus paham kalau semua ini apa emang udah yang dilalah jadi gitu kan. Ada justru yang orang yang lagi belajar ngaji gitu, pengen mendalami lebih jauh juga banyak di Jakarta. Jadi emang macam-macam tergantung pendekatan lingkungannya sih dekatnya kemana. basicnya mereka juga dulu dididik orang tua dari kecil. Ada ya banyak seperti itu. Kayaknya menurut saya sih tergantung bagaimana orang tuanya dulu nanamin awalnya ya. Sekarang orang tuanya udah hijrah, anaknya belum di Bintaro. Ya, yang tua-tua. Bintaro lagi polanya begitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi emang Bintaro kan. Nah, itu polanya memang lagi di pembicaraan. Dan jadi bapak-bapaknya sudah tobat, sudah ke masjid. Anaknya masih PSI. Tapi memang berat di dunia anak-anak ini berat karena kan akses Media. sosial medianya cepat, dan yang tren dan viral di sosial media adalah yang Influencer yang di luar gitu. Jadi Pengaruhnya kuat. wah, anak-anak kan kepengennya seperti yang viral gitu kan. Ya, itulah kesulitannya. Ya makin lama ini kayak main game sudah. Makin lama levelnya makin naik gitu ya. Habis dari ateis jadi agnostik, biasanya gitu kan ya. agnostik masih mending. Mulai percaya Tuhan. Gitu. Kalau agnostik berarti masih nyari ya saya. Iya, percaya Tuhan ada tapi agama Sebenarnya ateis itu sudah separuh Islam. La ilaha. Oh iya, tiada Tuhan. Tinggal nambah ilallah. Yang mana yang sudah Islam tapi ini apa namanya ya justru ya begitulah kan. Anti syariat. Ya. PR lah. Masya Allah. Jadi saya cuma mancing pedo sudah bilang bapak sudah tua ya.